CTR-nya bagus di angka 2% sekian, tapi ROAS-nya jelek. Kalian beriklan dengan biaya Rp500 dan kalian mendapat 121.200 klik, maka biaya yang seharusnya kalian keluarkan ada di angka Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Daddy Lim, channel yang akan membantu teman-teman semuanya untuk belajar mengoptimasi toko kalian di marketplace, terutama di Shopee ya. Nah, pada kali ini saya akan membuat satu edisi tentang bagaimana kita mengupas tuntas seputar iklan Shopee. Kemarin ada pertanyaan begini tuh, pertanyaan dari salah satu teman yang bilang gini, kok saya beriklan, CTR saya bagus nuh. Sudah sampai di angka 2, sekian persen, tapi kok ROAS saya jelek gitu kan. Kemudian saya berpikir kan, dia mengatakan bahwa CTR-nya bagus di angka 2% sekian, tapi ROAS-nya jelek. Kemudian saya bilang, ini nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya secara langsung antara CTR sama ROAS. Walaupun mungkin dari CTR tuh di ujung sini, kemudian kita tarik, ketemu ROAS di sini. Tapi sebetulnya yang mempengaruhi ada di tengah-tengahnya ini. Nah, sekarang saya akan jelasin kepada teman-teman semuanya dengan langsung menunjukkan ke Seller Center mengapa kok saya bilang antara CTR, ya click to rate, itu dibanding dengan ROAS, itu nggak ada hubungannya. Walaupun ya kalau ngomong hubungan, ada hubungan jauh gitu ya. Kalau ngomong saudara itu ini udah family jauh gitu kan. Tapi ada yang lebih dekat lagi. Nah, saya akan kasih penjelasannya seperti ini. Nah, sekarang saya ajak teman-teman langsung ke Seller Center untuk melihat mengapa kok saya mengatakan bahwa CTR ya dan ROAS itu nggak ada hubungan. Jadi di sini begitu teman-teman masuk ke bagian apa namanya bisnis dashboard iklan seperti ini, dashboard iklan, ya kalian bisa misalnya tarik data nih misalnya 1 bulan terakhir ya, atau bebas lah untuk periodenya. Tapi kita akan fokus kepada di sini yang namanya persentase klik. Ya, persentase klik ini kalau teman-teman mengubahnya ke versi bahasa Inggris itu click to rate ya, atau CTR lah, CTR gitu ya. Nah, CTR ini ada di angka 2,6% kalau yang di toko ini. Nah, mungkin yang bertanya juga nggak jauh beda. Biasanya CTR yang bagus tuh di angka berapa sih? CTR yang bagus itu ada di angka antara kurang lebih 2-5 ya, 2-5. Jadi kalau di sini di angka 2,61 bisa saya bilang cukup oke, cukup standar. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sambil cek di toko kalian, persentase klik atau CTR kalian ada di angka berapa. Kalau CTR kalian ada di angka misalnya 0, sekian atau 1, ya berarti ada sedikit pertanyaan tentang daya tarik dari produk kalian. Oh, CTR itu apa? Biar lebih jelas dulu ya. Persentase klik itu apa? Persentase klik itu perbandingan ya, perbandingan antara produk atau iklan dilihat dan jumlah klik. Biar gampangnya gini, saya bukain ke teman-teman tampilan Shopee dulu ya. Ini adalah tampilan Shopee Indonesia. Nah, ini adalah tampilan dari Shopee Indonesia. Dan yang kita omong tadi adalah tentang beriklan. Misal nih, kita masuk ke Shopee, ada customer yang masuk ke Shopee ya. Kemudian dia mencari misalnya di sini baju kemeja pria, misalnya gitu aja ya, baju kemeja pria, lalu enter. Maka sistemnya Shopee baik itu yang tampilan desktop ataupun yang tampilan mobile, yang versi handphone, ya itu akan menampilkan produk dengan tampilan organik dan iklan. Loh, bedanya organik dan iklan tuh apa sih? Gini ya teman-teman, kalau yang versi laptop, itu teman-teman bisa lihat yang iklan itu yang ada tulisan ad seperti ini. Sementara yang tidak ada tulisan ad seperti yang di bawah ini, yang ini dan yang ini itu adalah organik. Organik itu maksudnya produk kita ditampilkan Shopee tanpa kita perlu membayar iklan. Nah, banyak yang mau seperti ini tapi nggak mudah ya teman-teman. Nggak mudah karena harus bersaing dan berkompetisi dengan begitu banyak seller. Siapa yang terbaik? Dia yang akan ada di sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin produknya tidak cukup baik untuk menaikkan algoritma iklan, algoritma produk kalian, kalian bisa menempatkan produk kalian di posisi yang strategis dengan iklan. Contohnya seperti ini ya.
Di sini produk kita mungkin nggak bagus, ya mungkin nggak bisa bersaing dengan yang lain, tapi kita siap membayar supaya produk kita ditampilkan di halaman depan. Nah, seperti ini. Yang tadi dimaksud, saya kembali ke sini, yang tadi dimaksud iklan dilihat, itu maksudnya iklan ditampilkan. Jadi saat setiap ada customer mungkin mencari dengan kata kunci baju kemeja pria, baju kemeja pria, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan produk kita, dan kemudian produk kita ditampilkan seperti ini, artinya iklan dilihat. Ya, kalau sampai di sini kita nggak bayar, ya teman-teman, kita tidak bayar karena iklan di Shopee sini itu adalah sistem CPC atau cost per click. Cost per click itu artinya kita hanya bayar kalau ada yang mengklik. Jadi kalau cuma iklan kalian, contoh ini ad ya iklan, dia tampil di sini itu nggak bayar. Beda kalau ada iklan yang jenisnya CPV atau cost per view. Artinya mau diklik atau tidak selama iklan kita tampil maka kita bayar ya. Nah, untuk tampilan CPV atau cost per view itu biasanya iklan banner. Kalau teman-teman misalnya ikut jualan di Tokopedia, itu kan ada iklan banner ya. Iklan banner itu biasanya bayarnya per tampilan. Misalnya setiap 1.000 kali tampil bayar misalnya 15.000. Nah, tinggal kalian bagi aja, berarti sekali tampil itu bayarnya di angka sekitar Rp15 ya. Cukup lumayan, kelihatan murah tapi sebetulnya lumayan mahal. Kalau sudah, nah teman-teman itu kita karena menggunakan CPC di Shopee, menggunakan CPC, cost per klik artinya hanya membayar berdasarkan klik saja, berarti kalau iklan kita tampil seperti ini kita nggak bayar. Ya, ini yang dinamakan iklan dilihat. Jadi indikator pertama di sini iklan dilihat, teman-teman bisa lihat nih iklan dilihatnya sampai di angka 4,7 M. M itu bukan miliar ya, tapi million. Million itu artinya juta. Jadi iklan saya sampai ditampilkan oleh Shopee itu sampai di angka 4,7 juta kali. Wow, lumayan ya. Nah, kemudian ada jumlah klik. Jumlah kliknya 121,2K. K itu kilo, artinya ribu ya. Jadi di sini 121.000. Nah, kemudian persentase klik itu adalah perbandingan antara diklik sama dilihat. Kalau teman-teman masuk ke sini, kemudian mencari dengan baju kemeja pria, lalu iklan kalian tampil seperti ini, itu baru dilihat, kalian nggak bayar. Kalau kemudian ada calon pembeli yang kemudian contoh sini klik ya, klik iklan kalian, berarti kalian kalau pemilik toko ini akan dibebankan biaya per klik yang sudah disetujui. Ya, contoh ini setelah kita klik, maka akan masuknya ke jumlah kliknya. Tinggal nanti berapa biayanya tergantung berapa yang kalian tawarkan atau metode iklan yang kalian gunakan. Nah, kalau di sini kita mulai menghitung ya CTR-nya. CTR-nya berarti itu kita dapatkan dari angka 121.200 dibagi 4,7 juta. Maka kita akan mendapatkan angka di 2,57 ya. 2,57 di sini ada 2,61. Kok nggak sama kok? Mirip ya, karena apa? Karena jumlah iklan dilihat sini sudah pembulatan. Ya, pembulatan harusnya mungkin nggak sampai 4,7 juta, tapi sudah dibulatkan ke atas. Sehingga harusnya di sini mungkin cuma 4,6 sekian. Sehingga persentase klik di sini harusnya ada di angka 2,57, tapi di sini 2,61. Oke ya, tapi biasanya standar deviasi atau selisihnya itu nggak begitu banyak. Ya, kemudian di sini angka yang ideal memang ada di angka 2 sampai 5. Kalau sampai di sini itu misalnya 0, atau 1, itu artinya daya tarik produk kita nggak bagus. Bedanya apa? Bedanya tuh di sini kalau saya kembali ke sini ya. Saya kembali ke sini kalau misalnya kita ketik baju kemeja pria, ini adalah ditampilkan. Biasanya setiap customer kan kalau cari baju kemeja pria muncul begitu banyak pilihan kan nggak semuanya diklik, bener ya? Nggak semuanya diklik, paling dia klik cuma berdasarkan apa yang dia suka. Misal setelah lihat sekian banyak, dia pasti akan memilih satu foto yang paling bagus, bener nggak? Foto yang paling bagus itu mencerminkan daya tarik dari produk itu first impression-nya lah atau first look-nya ya. Jadi
tampilan pertamanya. Jadi begitu lihat langsung jatuh cinta gitu ya, pandangan pertama. Nah itu penting, berarti foto produk. Biasanya yang kedua yang mempengaruhi adalah harga. Jadi biasanya orang itu akan tertarik kalau dia udah melihat harganya. Oh, fotonya bagus tapi harganya mahal banget, 170.000 misalnya. Sementara sebelahnya fotonya juga bagus tapi start 90.000. Wah, paling beda kualitas tapi gue cari yang murah nih. Nah, maka biasanya peluang banyak diklik ada yang memang yang lebih murah. Jadi kalau teman-teman jualan produk murah biasanya CTR-nya juga lebih bagus. Tapi kalau misalnya CTR di toko kalian tuh 0, berarti probabilitas antara produk itu ditampilkan dan kemudian diklik itu kecil banget. Artinya daya tarik dari produk kalian untuk kemudian diklik sama calon pembeli itu rendah. Kalian itu artinya foto produk kalian itu tidak mampu bersaing. Jadi dari sekian banyak foto yang ditampilkan, foto kita tuh tidak terpilih untuk diklik. Ya, berarti ada masalah dengan foto utama produk kita. Itu yang paling utama ya, itu yang paling utama. Jadi mungkin juga yang akan mempengaruhi harga tadi, ulasan tadi ya, ratingnya. Tapi biasanya yang paling mempengaruhi adalah foto dulu, foto dulu. Kalau foto utamanya jelek, peluang untuk diklik juga akan jelek. Kalau peluang kita diklik maka jelek, maka persentase klik kita di sini rendah. Tapi di sini udah wajar. Nah kemudian tadi saya bilang dengan ROAS. Kok nggak ada hubungannya? Kan ada. Kalau memang produk ini udah diklik sama orang kan tertarik. Kok kemudian kalau CTR saya di angka 2,61 udah bagus, kok ROAS saya jelek? ROAS saya di angka 2 misalnya gitu kan. ROAS saya di angka 2 berarti jelek banget dong. Padahal ini sudah bagus. Nah, ini yang saya bilang nggak ada hubungannya ya teman-teman. Nggak ada hubungannya kenapa? ROAS itu return on expense ya. Jadi tingkat pengembalian dari biaya iklan yang kita keluarkan. Nah, contoh di sini biaya iklan kita dalam 1 bulan 23 juta. Sementara penjualan atau omset kita dari iklan ada di angka 182 juta. Misalnya gitu kan. Sehingga ROAS yang kita dapatkan ada di angka 7,7. Misalnya gitu. ROAS yang kita dapatkan ada di angka 7,7. Bagus apa enggak? Bagus dan tidaknya relatif. Tergantung margin keuntungan kalian. Kalau kalian untungnya gede, ROAS di angka 3 bahkan 4 atau 3 pun kalian fine-fine aja, happy-happy aja. Tapi mungkin ada beberapa toko yang marginnya tipis, ROAS 10 aja masih teriak-teriak ya. Waduh, ROAS 10 jelek banget. Nah, itu semua relatif kembali ke kalian semua. Di sini tidak ada hubungannya karena persentase klik yang bagus itu menunjukkan bahwa produk kita itu memiliki impresi awal. Ya, contoh seperti ini, saya tertarik untuk melihat produk yang nomor 5 ini yang nomor 5, modelnya ganteng gitu ya. Begitu saya klik, ternyata stoknya banyak yang kosong gitu kan. Stoknya banyak yang kosong atau variannya nggak bagus atau ternyata harganya kemahalan. Masa kemeja kayak gini harga, misalnya ya, bukan ngomongin ini bagus ya. Misalnya, masa kemeja gini harganya 150.000, banyak orang jual cuma 120.000 misalnya gitu. Akhirnya, walaupun CTR kita bagus, peluang kita diklik karena impresi awal, karena dia melihatnya, fotonya ganteng, modelnya ganteng, fotonya bagus, dia klik, tapi begitu masuk, tidak terjadi penjualan. Nah, penjualan terjadi tidaknya penjualan itu akan mempengaruhi ROAS ya. ROAS ini dipengaruhi oleh 2. Kalau tadi persentase klik alias CTR itu berasal dari jumlah klik dibagi iklan dilihat atau ditampilkan. Sementara ROAS indikatornya adalah ROAS indikatornya adalah omset ya, penjualan dari iklan dibagi biaya iklan. Jadi kalau teman-teman angka 7 ini didapatkan dari 182 juta dibagi 23,5 juta ini ya. Penjualan dibagi biaya itu ROAS yang kita dapatkan. Nah, kalau ROAS-nya jelek itu bisa dipengaruhi faktor lain, bukan faktor foto produknya saja. Ya, dipengaruhi banyak faktor lain, antara lain konversi. Ya, konversinya kenapa kok orang banyak yang melihat, tapi kok sedikit yang beli. Itu biasanya dipengaruhi. Jadi ROAS itu dipengaruhi dari omset yang kita dapatkan sama biaya. Bisa jadi 2 faktor. Yang pertama memang produk kita kurang memiliki daya tarik sehingga banyak yang lihat tapi sedikit yang beli. Itu 1.
Ya, banyak yang lihat produk kita sehingga biaya iklan yang kita keluarkan tinggi, tapi penjualannya sedikit. Paham ya? Jadi banyak yang lihat produk kita tapi yang beli cuma sedikit sehingga omset kita nggak gede. Atau banyak yang beli tapi biaya iklan kita kemahalan. Ya, ada dua faktor. Jadi yang pertama misal yang ngelihat berapa ribu orang tapi biaya iklan kita murah nih, cuma Rp200. Tapi yang beli sedikit, impact-nya adalah ROAS kita rendah. Atau yang kedua, yang beli banyak, tapi biayanya juga besar. Misalnya per kliknya 1.000, mengakibatkan biaya kita yang melonjak. Sehingga di sini, kalau yang pertama tadi yang di sininya rendah, yang sini tinggi, yang sini kebalikan. Bisa karena di sini rendah, yang sininya tinggi. Ya, jadi dua hal yang sangat ditanyakan sama teman-teman antara CTR, persentase klik, dan ROAS itu tidak nyambung. Bukan berarti kalau CTR saya besar, ROAS saya harus besar. Enggak. Karena ini tidak saling berkaitan. CTR itu menyangkut pada kemampuan produk kita untuk bersaing dulu untuk mendapatkan klik dari calon pembeli saat iklan ditampilkan. Sementara ROAS itu kemampuan produk kita untuk memastikan bahwa setiap pengunjung yang masuk itu mau beli. Ya, kalau dia mau beli atau tidak itu tidak dipengaruhi dari foto tapi dari banyak faktor. Harganya, terus fotonya itu nggak cuma satu doang. Mungkin awalnya tertarik, fotonya bagus, klik. Ternyata fotonya cuma satu doang, nggak ada foto yang lain. Padahal untuk menjual sesuatu kita butuh banyak sekali angle foto ya. POV-nya di mana kita bisa melihat satu produk itu dengan lebih jelas dari berbagai sudut. Lalu juga dipengaruhi oleh stoknya, reviewnya, ratingnya, dan lain sebagainya. Sehingga dan juga biayanya ya, bisa jadi ROAS-nya rendah, yang lain bagus, ROAS-nya rendah itu dikarenakan biaya iklan yang kemahalan. Contoh di sini kalau kita hitung ya, biaya iklan kita ada di angka 23.500.000 dan kita mendapatkan 121.200 klik. Artinya biaya per klik kita ada di angka Rp193. Artinya murah. Coba kalau teman-teman bayangin, kalau teman-teman ngiklan dengan biaya Rp500. Ya, kalau kalian beriklan dengan biaya Rp500, ini kan cuma murah nih, 193. Kalau kalian beriklan dengan biaya Rp500 dan kalian mendapat 121.200 klik, maka biaya yang seharusnya kalian keluarkan ada di angka 60 juta. Ya, kalian mengeluarkan biaya sampai di angka 60 juta dengan hasil yang sama. Ya, cuma biayanya yang lebih mahal karena biaya per klik kalian tinggi. Itulah mengapa saya selalu merekomendasikan buat teman-teman untuk beriklan dengan biaya yang lebih murah terlebih dahulu karena ini bagus untuk jangka panjang. Kalau kalian beriklan dengan emosi, maunya langsung menang, berada di posisi 5 besar atau 10 besar hingga akhirnya kalian berkompetisi untuk menaikkan harga bid, yang akan terjadi kalian akan mulai merasakan bahwa kalian kerja sia-sia karena biaya iklan kalian tinggi banget. Bayangin kalau kalian beriklan dengan biaya Rp500 saja di sini, maka biaya iklan yang harus kalian keluarkan 60 juta. Dan kalau kalian biaya iklan 60 juta dan omset yang kalian dapatkan hanya 182, ROAS kalian di sini cuma ada di angka 3. Ya, alias rasio iklan kalian 33%. Itu baru rasio iklan. Belum nanti biaya admin, operasional, dan lain-lain. Jadi kita benar-benar harus bijak beriklan. Itu baru Rp500. Bayangin kalau kita beriklan dengan biaya maksimum Shopee 12.000. Ya nggak usah 12.000 lah, 2.000 ya. Kalau 2.000 per klik, maka di sini sudah sampai di angka 240 juta. Alias biaya iklan kalian lebih besar daripada omset penjualan, ya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian harus memahami dulu CTR dan ROAS itu nggak ada hubungannya, ya hubungannya itu hubungan jarak jauh. Jadi CTR itu memastikan produk kita memiliki daya tarik. Kalau CTR kalian di angka 2-5% cukup oke. ROAS itu dipengaruhi oleh kemampuan produk kalian memastikan bahwa customer kalian tertarik untuk membeli produk.
Semoga membantu ya. Kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, share juga kepada teman-teman yang lain. Kalau kalian ingin belajar lebih detail tentang bagaimana beriklan di Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, kalian bisa join di membership saya. Klik aja gabung ya, kalian akan bisa mengakses video-video pelatihan lebih inti dan bisa memahami bagaimana cara berhitung-hitung iklan di Shopee. Semoga membantu teman-teman semuanya. Jangan lupa juga ya follow sosmed saya di Instagram dan TikTok saya di sini ya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.